down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Baik Ibu dosen dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon yang memiliki fungsi untuk memelihara fungsi normal tubuh. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar pineal di sini yang terletak di langit-langit otak, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menyokong sel saraf dan mengatur jam tidur seseorang. Yang kedua itu ada kelenjar hipotalamus di sini, hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus terletak di batang otak, berfungsi untuk sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di sela tursika lekukan sphenoidalis. Kelenjar ini sering disebut kelenjar pituitaria dan master of glands karena dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi dua, hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon somatotropin yang memiliki fungsi pembelahan sel pertumbuhan, hormon tirotropin yang berfungsi dalam sintesis hormon tiroksin. Sedangkan hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin yang memiliki fungsi merangsang kontraksi kelahiran dan hormon vasopresin yang memiliki fungsi merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Ini terletak di depan leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triiodotiroidin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organik yang mengatur pertumbuhan dan mempengaruhi kekuatan van ritme pernapasan. Yang keempat yaitu kelenjar parteroid. Ini terletak di dekat kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau HPT. Hormon paratiroid berfungsi menjaga stabilitas kadar kalsium dan fosfat di dalam darah. Selain menstabilkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah, HPT juga merangsang proses osifikasi pembentukan tulang pada saat pembongkaran matriks tulang untuk menguraikan ion kalsium. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Terletak di bagian ventriculus, berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang keenam yaitu kelenjar timus. Ini yang terletak di belakang tulang sternum, menghasilkan hormon timosin dan menghasilkan suatu sel imun yang berfungsi dalam pertahanan tubuh dan membantu pertumbuhan badan. Yang ketujuh itu adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal. Menempel di bagian atas ginjal, tampak seperti organ tambahan pada ginjal, sehingga disebut adrenal. Kelenjar ini terdiri atas dua lapisan jaringan. Yang pertama itu lapisan luar yang berwarna kuning disebut konteks adrenal, dan yang kedua lapisan dalam yang terbungkus oleh konteks berwarna merah muda disebut dengan medula adrenal. Yang kedelapan itu adalah kelenjar ovari. Kelenjar ovari ini memiliki organ endokrin yaitu ovarium. Kelenjar reproduksi manusia yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ada dua buah, masing-masing mengandung sekitar 200.000 bakal sel telur. Setiap bakal sel telur terdapat di dalam kantong yang disebut folikel. Folikel matang menghasilkan estrogen. Estrogen berfungsi merangsang disebut pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada remaja perempuan. Memperbaiki selaput. Endometrium setelah menstruasi mencegah diproduksinya FSH dari hipofisis dan merangsang diproduksinya H pada hipofisis.
pada pria memiliki tesis, yaitu kelenjar reproduksi pada pria. Menghasilkan spermatoid dan hormon testosteron, pembentukan spermatozoid dirangsang oleh FSH dan pembentukan hormon testosteron dirangsang oleh LH. Hormon testosteron menyebabkan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Terima kasih.